Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan biografi lengkap Imam Al-Ghazali atau Hujjatul Islam. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi atau Imam Besar Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi. Ia lahir di kota Tabaran di distrik Tus yang sekarang terletak di Iran modern. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumaidil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Sang ayah menitipkan Al-Ghazali dan adik laki-lakinya bernama Ahmad dalam perawatan seorang sufi yang tidak lain sahabat ayahnya sendiri. Al-Ghazali mulai menerima pengajaran ilmu hukum Islam dari seorang guru lokal bernama Ahmad Al-Radahkani. Kemudian Al-Ghazali melanjutkan studinya ke kota Nasyabur untuk menimba ilmu kepada Al-Imam Al-Haramain Mufti di kota Mekah dan di kota Madinah. Setelah Al-Imam Haramain wafat, Al-Ghazali keluar menuju seorang menteri. Pada saat itu Nidahmul Mulk mengumpulkan para ahli ilmu dan semua para ulama berusaha keras untuk memusuhi Al-Ghazali. Untuk membela diri dari hal tersebut, Al-Ghazali menjelaskan ilmunya yang didapatkan dari guru-gurunya. Akhirnya semua ulama mengerti keutamaan Al-Ghazali. Hingga akhirnya Al-Ghazali diperintahkan pergi ke Madrasah Nidahmiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Dan Al-Ghazali mengajar di sana hingga semua orang terheran dengan kepiawaian Al-Ghazali dalam mengajar dan berargumen, serta mempunyai keutamaan yang indah dan fasih lisannya, serta semua orang mencintainya. Karangan kitab Al-Imam Al-Ghazali yaitu sebagai berikut. Pertama, Ihya Ulumuddin Al-Muqin Mina Ad-Halal Al-Istiqsad fi Al-Itiqad dan seterusnya. Banyak sekali karangan Imam Besar Al-Ghazali yang sampai sekarang masih kita pelajari dan masih menjadi panutan ilmu yang sangat banyak. Adapun corak pemikiran ekonomi Islam, setelah itu Al-Ghazali melanjutkan lagi perjalanannya ke negeri Syam dan berziarah ke Baitul Maqdis serta menetap di sana untuk sementara waktu. 10 tahun Al-Ghazali menetap di sana dan berpindah-pindah di beberapa masjid. Kemudian bertempat di suatu gunung untuk melatih dirinya agar tidak mengikuti hawa nafsunya. Pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena masa hidupnya orang-orang kaya berkuasa dan syarat paristise sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis, dan berusaha keras untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah Al-Ghazali kembali ke Baghdad untuk membahas tentang ilmu hakikat, akhirnya Al-Ghazali mengarang sebuah kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin. Kemudian Al-Ghazali melanjutkan ke Khorasan dan mengajar di Madrasah Nizamiyah Nasyaburi di masa yang sebentar. Setelah Al-Ghazali mengajar di Madrasah Nizamiyah, akhirnya kembali ke negeri kelahirannya yaitu At-Tusi dan belajar dari beberapa ulama fikih. Beliau juga selalu menjaga waktunya untuk menghantamkan Al-Quran dan selalu berpuasa dan istiqomah dalam semua bentuk ibadahnya. Imam Al-Ghazali wafat di negeri kelahirannya At-Tusi pada hari Senin 14 Jumaidil Akhir pada tahun 505 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman At-Tabaron. Dan terima kasih.